Sumsel 24 jam hari ini. Karyawan tenan yang bekerja di Palembang Square dan PSX menjalani vaksinasi COVID-19 di Atrium PS Mall Palembang. Program vaksinasi ini merupakan kerjasama manajemen PS Mall dengan TNI sesuai dengan program pemerintah 1 juta vaksin sehari. Ribuan karyawan yang sehari-harinya bekerja di lingkungan PS dan PSX Mall mengikuti vaksinasi selama 2 hari, mulai tanggal 27 Juni hingga 28 Juni kemarin. Dengan program serbuan vaksin ini diharapkan bisa menekan penyebaran pandemi COVID-19 yang belum tuntas. Direktur Palembang Icon dan PS Mall, Choing mengatakan vaksinasi ini merupakan kerjasama dengan TNI dengan target karyawan tenan. Sedikitnya ada 3.000 karyawan yang sehari-hari bekerja di PS dan PSX Mall yang divaksin. Kita bekerja sama dengan TNI, dengan Kodim, melakukan vaksinasi kepada karyawan tenan di Palembang Square dan Palembang Square Extension. Kita berharap sebenarnya dengan adanya vaksinasi ini seluruh karyawan tenan itu tidak ada yang terjangkit, ataupun kalau terjangkit dia risikonya lebih rendah ya. Ini agar supaya kita bilang herd immunity-nya bisa dapat maksimal untuk Indonesia. Dan ini juga satu program untuk mensukseskan target dari pemerintah 1 juta vaksin per hari gitu. Sementara itu, Dandenkesha Palembang Letkol CKM Dr. Syahrial mengatakan vaksinasi yang dilakukan untuk mensukseskan sekaligus membantu program pemerintah dalam mempercepat vaksinasi. Dalam kegiatan ini ditargetkan kepada warga yang bekerja di tempat publik yang banyak melakukan aktivitas. Salah satunya karyawan tenan yang sering bertemu dengan konsumen berbeda-beda setiap harinya. Bagi mereka yang divaksin, harap Letkol Syahril bisa mengurangi resiko penularan COVID-19. Meski demikian, harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palfresh.com. Pemirsa, ribuan personel polisi yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendapatkan kenaikan pangkat periode 1 Juli 2021. Dengan kenaikan pangkat ini, diharapkan bisa menjadi polisi yang presisi, sehingga bisa mewujudkan polisi yang transformatif, reformis, dan semakin dicintai rakyat. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Profesor Eko Indra Heri menyematkan tanda kenaikan pangkat kepada anggota polisi di Kolam Pakri, Palembang kemarin. Usai melakukan penyematan tanda kenaikan pangkat, Kapolda memberikan ucapan selamat dan meminta agar terus memegang teguh amanah yang diberikan oleh negara. Kapolda juga berpesan anggota Polri bisa menjadi polisi presisi sehingga bisa mewujudkan Polri yang transformatif, reformis, dan semakin dicintai rakyat. Oleh sebab itulah, Jenderal Bintang 2 ini meminta kepada anggota polisi untuk lebih humanis dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Seperti diketahui, ada 1.000 personel Polda Sumsel yang mendapatkan kenaikan pangkat per 1 Juli 2021. Mereka terdiri dari 70 personel dengan pangkat perwira, 895 berpangkat bintara, dan 35 personel berpangkat tamtama. Hari ini luar biasa, ada 1.000 orang yang naik berpangkat, Pamen 19 personel, Pama 51, Bintara 859, dan Tamtama sebanyak 35 personel. Atas nama pribadi dan atas nama pimpinan Polda Sumsel, tentu saya mengucapkan selamat dan kebahagiaan atas prestasi yang saudara-saudara peroleh. Kemudian juga prestasi ini adalah kebanggaan bukan hanya diri organisasi Anda, tetapi juga keluarga besar rekan-rekan sekalian. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfresh.com. Penyekatan lalu lintas untuk menekan penyebaran virus corona di Kota Palembang dengan penerapan genap ganjil dipastikan akan diberlakukan. Namun pelaksanaannya baru dilakukan setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Guna menekan penyebaran COVID-19, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu melalui instruksi Gubernur akan menerapkan kebijakan penyekatan lalu lintas dengan pengaturan ganjil genap nomor polisi kendaraan bermotor roda 4.
Namun pelaksanaannya tidak bersamaan dengan HUT Bayangkara ke-75 pada 1 Juli 2021 sebagaimana yang tersebar di media sosial, namun baru akan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ditemui di sela upacara HUT Bayangkara ke-75 di Mapolda Sumsel siang tadi, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu menegaskan aturan terkait genap ganjil kendaraan bermotor sudah dia tanda tangani, namun belum akan diberlakukan sampai sosialisasi menyeluruh diberikan kepada masyarakat. Untuk hari tertentu, ruas tertentu, jam tertentu, hari ini di hari ulang tahun Bayangkara yang ke-75, hadiah untuk kerja beratnya, kita akan menandatangani ganjil genap bagi nopol. Jadi ingat tadi, ruas tertentu, hari tertentu, jam tertentu. Jadi tidak setiap hari, juga tidak setiap ruas. Hari ini penandatanganannya, sosialisasi baru diberlakukan. Jadi bukan diberlakukan hari ini. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Wacana penerapan ganjil genap sebagai langkah menekan penyebaran virus corona di beberapa titik kota Palembang mendapat penolakan dari sebagian pengguna jalan. Pasalnya, kebijakan itu diterapkan dinilai akan mengganggu aktivitas kelancaran berkendara masyarakat sehari-hari. Belum lagi diterapkan wacana penyekatan lalu lintas dengan penerapan genap ganjil nomor kendaraan bermotor memicu pro dan kontra di masyarakat. Bagi yang kontra, mereka menilai kebijakan itu kurang efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. Sebagaimana diketahui, beredarnya variabel baru dari COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyekatan di berbagai kawasan tertentu di Palembang, termasuk menerapkan ganjil genap untuk kendaraan bermotor roda 4 yang menurut berita di media sosial akan dimulai pukul 16 hingga 22 waktu Indonesia Barat malam ini. Kepada wartawan palpres.com, Chandra, warga Kecamatan Kalidoni, Palembang, mengatakan bahwa penerapan genap ganjil yang dilakukan pemerintah tidaklah efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. Malahan dianggapnya akan merugikan masyarakat yang aktivitasnya bakal terganggu. Saya rasa sih itu sih yang diberlakukan itu kan kurang efektif. Selain mengurangi mobilitas kendaraan, aktivitas masyarakat di selama sehari-harinya ini juga terganggu. Lebih baik mencari solusi lain untuk menekan penyebaran virus corona ini. Ya itu saja sih, sebenarnya kurang efektif lah kalau dilakukan sistem ganjil genap ya. Senada dengan Chandra, pendapat serupa juga disuarakan oleh Erik, warga Ilir Barat 2. Erik berharap pemerintah bisa mencari solusi lain yang lebih efektif ketimbang menerapkan ganjil genap yang sudah pasti merugikan masyarakat sendiri dalam beraktivitas. Permasalahan genap ganjil sih, saya ikutin prosedur pemerintah ya. Tapi dari diri saya pribadi dan sebagian masyarakat lah, jelas menolak. Karena dalam genap ganjil tersebut, otomatis jika diberlakukan ada peningkatan lonjakan di unit yang aktivitasnya masyarakat kan, pasti ada lonjakan penumpang. Itu aja sih. Dari diri kita pribadi kita jelas menolak. Harapannya sih pemerintah ya kita menerapkan 3M seperti biasa. Cuman dalam genap ganjil tersebut otomatis ada permasalahan dari pemberlakuan tersebut lah pasti kan, aktivitas sehari-hari masyarakat kan, bagi pengguna plat nomor genap dan ganjil juga otomatis. Sementara tak sedikit juga masyarakat yang tidak masalah jika kebijakan itu benar-benar diterapkan. Soalnya selain tujuannya baik, yakni untuk menekan laju penyebaran COVID-19, tidak seluruh jalan di Palembang yang terkena, sementara hanya untuk roda 4, dan angkutan umum masih tetap bisa beroperasi seperti biasa. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Pal Press Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.